Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Jika Fenita Arie yang asli Palembang gerah menuding Willy Salim sengaja memicu insiden agar kontennya viral. Beralih dari lautan jamaah di 10 malam terakhir Ramadan, berikutnya pemirsa silet yang kini tengah jadi sorotan panas gara-gara rendang sekuali geger satu Indonesia. Ya, gara-gara konten kreator Willy Salim membuat konten memasak 200 kg daging rendang dari satu ekor sapi, namun menuai insiden yang diungkap oleh Willy Salim sendiri yang mendadak raib saat ditinggal ke toilet. Jutaan masyarakat Palembang, netizen hingga jajaran selebriti asal Palembang pun jadi mendadak geram. Akibatnya kontroversi pun menyala panas di ruang sosial media. Jika Fenita Arie yang asli Palembang gerah menuding Willy Salim sengaja memicu insiden agar kontennya viral, maka lain halnya dengan Dr. Richard Lee yang juga tinggal di Palembang bersaksi bahwa masyarakat Palembang tak sebarbar yang ramai ditudingkan netizen. Yang lebih mengejutkan, artis senior Anwar Fuadi sebagai putra daerah Sumatera Selatan justru emosi dan mengecam meminta video konten Willy Salim tersebut di take down alias dihapus dari peredaran. Alhamdulillah, dagingnya baru masuk nih. Kesana dulu bentar ya. Pergi ke toilet sebentar. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Dengar dulu. Panas. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Tadi saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak ataupun anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. Kenapa sih rakyat tuh cuma selalu dijadiin konten doang buat kalian supaya viral, supaya jadi heboh dan jadi perhatian? Yang diviralkan adalah si kreator ini datang langsung teriak-teriak, raib, dagingku 200 kilo hilang. Jadi please lah, kalau misalnya mau ngangkat daerah tertentu gitu ya, mau bikin sesuatu jadi lebih dikenal, yang lebih kreatif lah. Jangan bikin sesuatu yang viral, yang malah jelekin kita sendiri gitu. Malah aku dengar ada beberapa aparat yang minta maaf. Karena katanya orang Palembang emang kayak gitu. Enggak, aku orang Palembang, aku nggak kayak gitu. Nggak bisa dipukul rata dong. Aku orang Palembang, aku nggak kayak gitu. Aduh, terlalu banyak ya kata-kata yang menurut aku udah nyakitin banget. Yang ngomongin Palembang hama, rakus, tamak, terus syarat bersedekah, ikhlas apa-apa di ujungnya jangan di Palembang, itu terlalu terlalu menyakitkan sih sebenarnya. Ada isu settingan, ada isu bahwa ini memang cuma sekedar buat viral doang, itu udah sampai kemana-mana. Jadi ya saya ngerasa bahwa harus diluruskan. Ini bisa melebar takutnya kalau nggak buru-buru kemudian ada yang kemudian speak up. Soalnya waktu itu kan banyak yang salin, termasuk tadi mau salin juga, lama-lama akan ngelebar. Mungkin perlu dipikirkan untuk semua content creator ya, yang mungkin lebih menjaga impact apa sih yang bisa terjadi kalau sampai akhirnya ini melebar gitu. Yang jelas yang aku tahu sih Palembang bukan kota seperti itu. Yang aku alamin ya, karena kan aku tinggal di Palembang cukup lama dari kecil, jadi aku tahu banget sih kota Palembang. Nah ini saya mohon nih pada konten kreator muda-muda nih ya, janganlah mencari duit yang menyakiti orang lain. Dan yang anehnya lagi, ini kan bulan puasa, daging itu dimasak pada pukul 7 malam. Daging itu bisa matang itu 5 jam. Berarti jam 12 baru selesai. Ini rakyat udah kelaparan, warga udah kelaparan. Nah, otomatis lah mereka menyerbu. Dan seandainya kata acara ini adalah settingan, baik untuk masalah bisnis atau apa saja, Willy Salim harus meminta maaf secara tulus
kepada warga Palembang. Willy Salim harus meminta maaf secara tulus kepada warga Palembang. Sekarang permintaan saya kepada Willy Salim, itu konten di take down, itu konten di take down. Ironisnya, bak nasi yang sudah jadi bubur terlanjur membuat sakit hati jutaan orang hingga dirujak netizen sampai warga Palembang. Willy Salim pun meminta maaf lewat akun sosmed pribadinya. Bahkan, Willy pun diam-diam menemui Helmi Yahya yang juga asal Palembang, Ketua Asosiasi Kreator Konten Indonesia, untuk meminta maaf. Tapi ujungnya justru mengejutkan. Pasalnya Helmi bahkan mengulik ada unsur settingan di balik konten Willy Salim tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada unsur settingan yang dilakukan Willy Salim untuk mendongkrak videonya agar viral? Yang jelas, telisik video warga Palembang yang turut menghadiri acara masak besar Willy Salim tersebut menunjukkan bahwa Willy dan timnya bahkan sempat meninggalkan lokasi acara hingga membuat warga yang tak sabar mengambil daging rendang yang belum matang. Karena memasak rendang membutuhkan minimal 5 jam proses memasak. Tapi benarkah Willy Salim saat meninggalkan lokasi memasak bukan ke toilet, namun ke mobil? Lalu apa kata masyarakat Palembang? Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga, karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Aku yang ambil dagingnya, ngapain dagingnya? Ambil daging. Itu kan lu sendiri. Iya, kan nggak matang-matang, yuk. Ambilnya kecil. Aku bilang 10 jam nggak matang-matang ini. Iya, berarti ngambil sendiri. Berarti Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung. Kalau ditanya saya setting. Oh, itu dari Mas Helmi itu? Dari saya. Dari pandangan Mas Helmi. Ada gunanya, ini udah kejadian. Apa gunanya dia mengaku ini settingan, ini tidak. Kalaupun tidak settingan, dia sudah melakukan keteledoran. Menurut ada saksi di situ yang komen juga, di situ gelap Kak katanya kayak gitu. Pada saat tim si WS ini ke mobil, semua timnya juga ikut meninggalkan lokasi seperti itu. Seperti ini kemungkinan kayak di setting gitu loh Kak, udah gini dulu lah nanti habis sendiri kan Kak, kayak gitu. Jadi kita sangat menyayangkan kayak gitu Kak, kalau seandainya memang ini benar-benar settingan dari si konten kreator. Saya udah lihat video minta maafnya. Itu masalah si aja, ala kadarnya. Kayak bukan masalah besar. Ini masalah besar loh. Karena bisa membahayakan jiwa orang. Coba orang ngantri rame tanpa kupon segala macam, berebut-rebut, kecemplung masuk ke dalam kuali panas yang itu. Kuali besar panas itu, mati loh, meninggal orang. Apa nggak? Ini jiwa orang loh. Yang main-main, ya bukan masalah kecil. Saya bukan sakit hati lagi, terluka saya. Saya bukan sakit hati lagi, terluka saya. Nah berarti, ya kan, kejadian seperti ini akan terjadi bukan hanya di kota Palembang, di seluruh kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Maka itu saya minta, jangan lagi bikin di kota-kota lain. Cukuplah Palembang menjadi korban. Cukuplah Palembang menjadi korban. Dan bak bola panas yang kian bergulir deras. Sakit hati warga Palembang hingga sederet artis Palembang pun kian bergulir serius. Buktinya hanya hitungan hari setelah konten Willy Salim menjadi viral, Willy ramai-ramai diserbu pelaporan polisi dari banyak pihak.
Salah satunya Persatuan Advokat Wilayah Palembang yang langsung melaporkan Willy Salim ke Polda Sumatera Selatan. Tak main-main, Willy Salim dilaporkan dengan pasal informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang bisa menjerat Willy Salim dengan ancaman 6 tahun penjara. Tak cukup itu saja, jajaran konten kreator asal Palembang bahkan dikabarkan melakukan aksi pelaporan polisi yang sama. Jika banyak pihak yang serius melaporkan Willy Salim, mungkinkah permintaan maaf Willy Salim tak mampu mengobati sakit hati warga yang telah tersakiti, tapi justru menutup pintu maaf untuk perdamaian? Angkat sebagai masyarakat Kota Palembang yang juga berprofesi sebagai advokat, kami merasa terpanggil karena 2 hari beredarnya video tersebut, banyak secara sosial saja teman-teman selebgram, pemerhati, dan masyarakat Palembang lainnya yang dia menyampaikan pendapatnya atau ketidaksetujuannya juga melalui sosial media, tetapi belum ada langkah hukum yang dilakukan. Makanya kami kemarin langsung berinisiatif menempuh upaya hukum melalui pengaduan masyarakat yang telah diterima oleh Polda Sumsel. Itu yang kami konsentrasikan adalah pelanggaran ITE-nya yang kami kejar, bukan kegiatan konten yang ada masak rendang 200 kg di pelataran objek wisata Benteng Kota Besar Palembang. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini ancaman maksimal 6 tahun, kemudian denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ancaman maksimal 6 tahun, kemudian denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kalau saya memaafkan, ya saya maafin. Tapi kalau ternyata ada konten kreator lain di Palembang kayak Bintang Layo dengan yang lain gitu mengadukan dia polisi, itu juga hak mereka. Ya bisa aja. Kalau warga menuntut, ya kita bicara soal hukum ya. Silakan aja tuntut Kapolda. Iya, citra orang Palembang jadinya, waduh, ambruk jadinya. Termasuk saya loh. Saya ini putra daerah Sumatera Selatan. Saya bangga jadi orang Palembang. Yang penting ya, saya kasih tahu ya, dengan kejadian ini orang Palembang marah loh. Dengan kejadian ini orang Palembang marah. Saya rasa udah terlalu banyak, dan banyak kok orang-orang yang udah mulai speak up dan emang merasa kok kayaknya kita sangat dirugikan ya dengan konten ini gitu. Ada beberapa yang DM ke saya tuh yang ngasih tahu bahwa kami yang di perantauan tuh benar-benar berasa banget sekarang kita diperolok-olok kayak, ih orang Palembang, oh iya awasnya hati-hati ada daging nih gitu. Jadi kayak nggak enak banget, dan mereka jadi kayak kok kayak nggak enak ya gitu.